Dari mana Anda tahu tentang Adam, Nuh, Musa, Daud, dan seterusnya? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari GAIFU. Ada seseorang memamerkan ke saya. Kami juga punya kitab, Pak. Ya, kitab kami juga ada di dalam situ tuh ada Adam, ada Musa, ada Daud, ada siapa? Sulaiman, ya, Salomo, ya, bahkan lebih detail dari Alkitab katanya. Apa komen dari Pak Pendeta HTD? Bapak Ibu Saudara, kitab yang mirip banget dengan Alkitab adalah Tanak, Talmud, Tarkum. Itu mirip banget dengan Alkitab, ya. Yesus berkata bahwa kamu menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Boleh dibilang Tanak, Talmud, Tarkum adalah jiplak dari Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama sudah lebih dulu muncul dari tahun 1400 sebelum Masehi Musa sampai 400 sebelum Masehi Maleaki. Lalu muncullah Tanak, Talmud, Tarkum setelah tahun 400 sebelum Masehi. Jadi dipastikan Tanak, Talmud, Tarkum adalah jiplak dari Perjanjian Lama, bukan dibalik, Pak, bukan, ya, seperti itu. Kemudian di era Perjanjian Baru, ya, di era Perjanjian Baru juga ada yang mengklaim. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Anda tahu Adam, lalu ada Musa di situ, ada Nuh, ada Yunus, ada Daud, dan seterusnya. Gini, Pak, Adam manusia pertama, ya, 1 Korintus 15 ayat 45. Dari mana Anda tahu Adam itu manusia pertama? Pak, Allah yang kami sembah berfirman kepada tokoh kami, Pak, ya, wahai kamu yang aku pilih, tolong tulis ya kitab baru, sebuah kitab baru. Di situ harus mencantumkan Adam itu manusia pertama. Lalu di situ nanti ada Henoh, lalu ada Nuh, lalu ada Ibrahim, lalu ada Musa, dan seterusnya. Kamu tulis ya, bikin kitab baru. Apa begitu? Ya, semua yang Anda tulis di dalam kitab Anda itu sudah ada di Perjanjian Lama. Ya, Adam itu sudah 1400 tahun ditulis oleh Musa. Ya, Musa, Daud, dan seterusnya. Tidak mungkin Allah itu kurang kerjaan. Lalu Allah yang berfirman kepada Musa, berfirman juga kepada yang Anda jadikan tokoh, lalu mengulang firman-Nya. Itu Allah kurang kerjaan. Tidak mungkin Allah yang kamu sembah berfirman kepada tokoh yang kamu idolakan, lalu dia berfirman, tolong tulis Musa membelah laut, Daud perang sama Goliat, Yunus dimakan ikan. Nggak mungkin. Jadi yang benar bagaimana, Pak? Sama dengan Yahudi. Kalian membaca Alkitab, lalu kamu jiplak 100%. Sama Yahudi juga begitu. Yahudi membaca Alkitab Perjanjian Lama, lalu dia bikin kitab baru. Ya, kitab baru disebut Tanak, Talmud, Tarkum. Sama kalian juga, kalian membaca Alkitab, ya, Perjanjian Lama juga, beberapa Perjanjian Baru, lalu kamu jiplak. Pasti, Pak, pasti tidak mungkin Allah berfirman hal yang sama, mengulang. Dulu aku sudah berfirman kepada Musa, tulis ya
Musa membelah laut masa diulang lagi? Itu Allah kurang kerjaan itu. Astagfirullah. Pasti Pak, pasti Anda membaca Alkitab lalu Anda jiplak. Persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi palsu tentu saja, ya. Jadi tidak pernah ada, ya, Allah yang kalian imani. Allah itu berfirman kepada tokoh yang kalian sanjung, lalu tolong tulis Musa belah laut. Nggak ada kayak gitu. Yang benar ya Anda membaca Alkitab PL, terutama PL, beberapa PP, lalu Anda jiplak 100%, Anda jiplak supaya tidak plek ketiplek, ya, supaya tidak plek ketiplek, beberapa dimodifikasi, diedit. Very clear. Allah yang esa, Yesus namanya. Tuhan yang esa, Juru Selamat, tidak berubah, Alfa Omega, dulu sekarang selamanya. Mari puji sembah Yesus Kristus. Hanya Yesus yang harus disembah. Jangan menyembah Allah lainnya, pasti binasa ke neraka. Jadi that it very clear, ya. Ya, tidak pernah Allah kurang kerjaan lalu menurunkan firman diulang lagi. Nggak ada kayak gitu. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.